319 Iron Tooth Bronze Tooth perlahan-lahan membelai janggutnya, dan dengan santai melihat semua orang yang hadir, dan akhirnya menatap wajah Fang Qiubai, dan berkata dengan tenang, Tuan Fang. Kamu tahu bahwa gerbang kaisar aku ada di Locking Dragon City. Apa itu tugasnya? Tentu saja, jaga pembuluh darah naga. Fang Qiubai berkata dengan dingin di matanya. Senyum konyol melintas di sudut mulutnya. Leng Wuchang mencibir dan berkata, apa naga penjaga? Apakah kamu tahu mengapa kami menjaganya? Apakah kami takut ditangkap? Sambil gemetar, Fang Qiubai menatap murid-muridnya, diam. Zhuge Changfeng di samping tertawa kecil dan menyela. Kapal naga 9 naga Tianyu disegel di kota Suolong oleh Pries besar pada waktu itu ribuan tahun yang lalu. Untuk melindungi kekaisaran dan kemakmuran negara dan orang-orang. Tetapi kemarahan Vena Naga, begitu segel itu pecah, itu akan menyebabkan bencana alam, kekacauan di 4 arah, orang-orang tidak akan hidup, dan dunia akan gelisah. Jadi tugas gerbang kaisar untuk menjaga di sana tidak begitu takut pada orang untuk mengingini pembuluh darah naga. Karena itu untuk mencegah pembuluh darah naga mengamuk di dunia. Perdana Menteri mengatakan itu, begitulah adanya. Mencondongkan sedikit ke arah Zhuge Changfeng. Leng Wuchang memandang Fang Qiu dan tersenyum ringan. Vena Naga dilahirkan tirani selama ribuan tahun. Hanya bapak pendiri Tianyu yang dapat memiliki jiwa naga. Setelah kematian ayah yang hebat, jiwa naga ini disegel di kota naga kunci tanpa menyerah. Selama ribuan tahun, siapa yang bisa mengingini dan tidak takut ditangkap? Apakah jiwa naga bangkit kembali? Tuan Fang berkata bahwa kami sengaja mengeluarkan jiwa naga, tapi itu terlalu konyol. Jangankan kami, bahkan jika kami mengirim Tuan Fang jiwa naga, apakah Tuan Fang berani mengambilnya? Kamu, sebagai penjaga naga, kuat di puncak Tianyu, bisakah kamu cukup percaya diri untuk menyerah? Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, beraninya kita menggerakkan jiwa naga ini? Memang, jiwa naga dari urat bumi adalah hal spiritual dari langit dan bumi. Dan memilih tuannya, orang biasa yang ingin mengambil jiwa naga sebagai milik mereka hanya akan binasa sendiri dan dimakan oleh jiwa naga. Dengan cara ini, tidak ada alasan bagi gerbang kaisar untuk menggambar jiwa naga, tapi aku melihat jiwa naga di sebelah Huangpu Qingtian di batu Zhengguo. Fang kilatan cahaya melintas di mata Qiubai, dan dia berkata dengan dingin, kalau begitu, Tuan Leng. Bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi pada jiwa naga pada kakek di rumah kamu? Mata sedikit menyipit, dingin ketidakkekalan aku melirik Zhen Guoxi itu, dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang harus dijelaskan? Jiwa naga memilih tuannya. Bukankah hal yang normal untuk berada di sebelah korban? Kamu, para murid menatap tanpa sadar, dan tinju Fang Qiubai mengencang, menatap tajam ke arah Leng Wuchang. Tanpa sadar tersenyum, Leng Wuchang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, kaisar kami selalu menjadi manusia yang rendah hati. Kami hanya ingin menanggung semua kesulitan dan rasa sakit sendiri, dan tidak ingin menunjukkannya kepada orang lain. Tapi karena Tuan Fang ingin tahu, ini salah paham, jadi mari kita beritahu dunia tentang masalah ini. Petik 2. Saat dia berkata, kulit Leng Wuchang terasa melankolis, dan dia menghela nafas. Masalah ini terutama adalah kerusuhan di Kowloon lebih dari 20 tahun yang lalu, Kaisar. Para konsekrat tidak dapat menekan, dan menderita banyak korban, sehingga jiwa naga pecah dan tidak dapat ditangani. Tapi untungnya, putra sulung kita sangat piawai dalam bakat dan dipilih oleh jiwa naga.
Hindari tragedi jiwa naga yang mengamuk di dunia. Namun, setelah itu, jiwa naga ini tidak bisa lagi ditempatkan di segel. Melihat bahwa itu juga aman di tubuh pemuda besar, biarkan saja. Jika tidak, jika kamu memaksanya untuk menyegelnya dalam formasi, aku takut 8 jiwa naga yang tersisa akan mengambil kesempatan untuk memecahkan segel dan menyebabkan kekacauan di dunia. Ini benar-benar mengerikan. Leng Wuchang mengatakan ini dengan sedih, dan segera mengubah tuduhan secara pribadi mengutip jiwa naga. Itu menjadi kecelakaan bahwa jiwa naga lolos. Selain itu, di antara mereka, gerbang kaisar juga untuk menekan jiwa naga, dan menderita banyak korban. Tetapi tiba-tiba seorang punggawa pemberontak dan pencuri berubah menjadi wali berdarah besi yang melayani negara dengan kesetiaan. Orang-orang telah mengorbankan begitu besar untuk keluarga kaisar untuk menekan Long Mai. Jika keluarga kaisar masih bergerak melawan mereka, itu tidak akan dibenarkan. Fang Qiubai menggertakkan giginya dengan kebencian, tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Kerusuhan naga pulsa 20 tahun yang lalu hanyalah sebuah kata dari keluarga kamu. Selain kamu, siapa tahu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka. Tetapi karena ini, gerbang kaisar hanya perlu bersikeras bahwa ini adalah jiwa naga yang abis. Mereka memikirkan keselamatan dunia, dan mereka belum menyegel jiwa naga lagi, dan Fang Qiubai tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Jika tidak, kesetiaan kaisar masih dilarang, dan itu pasti akan menarik keluhan dari seluruh dunia, dan hati semua keluarga akan menjadi dingin. Ketika Tianyu dalam kekacauan, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Mengambil napas dalam-dalam, Fang Qiubai menggertakkan giginya dan berkata, "Lalu mengapa kamu tidak melaporkan masalah ini tepat waktu?" "Laporkan?" Aku mencibir, "Tidak permanen." Dia menghela nafas tak berdaya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, Tuan Fang juga seorang pria di pengadilan, apakah kamu tidak tahu alasannya?" Hal semacam ini, ladang melon dan Lixia, siapa yang bisa menjelaskannya? Jika kita harus lakukan hari ini, Tuan Fang sedang terburu-buru. Kami sedang terburu-buru. Aku lebih suka menelan buah pahit ini dan menguburnya di hati aku selamanya, dan tidak ingin korban tahun ini diketahui dunia. Kami lebih suka menelan gigi dan darah kami sendiri daripada menunjukkan prestasi atau curiga. Puff. Zhuge Changfeng tertawa bodoh dan menggelengkan kepalanya. Sepenggal kata-kata Leng Wuchang ini sungguh luar biasa. Pertama, menunjukkan kesetiaannya menanggung beban berat. Kedua, ia menyindir hati kaisar, kecurigaan yang mendalam, dan persahabatan seperti harimau. Jika dalam kasus ini, keluarga kekaisaran harus menyerang pintu kaisar, itu pasti akan menjadi usus kecil perut ayam dan membingkai keburukan Zhong Liang hari itu. Keluarga kekaisaran Yu tidak akan memiliki harapan untuk meyakinkan publik. Namun, ini bukan yang paling kuat. Hal yang paling kejam dalam kata-kata Leng Wuchang adalah bahwa jiwa naga keluar dari sasaran, tetapi dia memilih Huang Puqingtian sebagai tuannya. Apa yang ditunjukkan ini adalah bahwa itu adalah takdir surga, gambar raja. Kamu harus tahu bahwa dalam sejarah Tianyu, hanya kaisar pendiri Tianyu yang mampu menaklukkan jiwa naga. Dan sekarang Huang Puqingtian juga memiliki jiwa naga, bukankah itu hanya membuktikan kualifikasi Raja Alam? Dengan cara ini, benih ditanam di hati semua orang, yaitu, gerbang kaisar keluarga Huangpu mereka akan menggantikan keluarga Tianyu Yuan dan menjadi raja kekaisaran ini. Namun, Leng Wuchang tidak mengatakan dengan jelas kalimat ini, dan Fang Qiubai tidak mudah diekspos.
Dia hanya bisa membenci di dalam hatinya karena mencantumkan tuduhan, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Para tetua gerbang kaisar saling memandang. Sebelumnya mereka penuh kecemasan, tetapi sekarang mereka memiliki tampilan arogansi, menunjukkan wajah arogan dan mendominasi. Tuan Leng, benar-benar gigi besi dan gigi perunggu, fasih sekali. Fang Qiubai mendengus dengan mata sedikit menyipit. Leng Wuchang mengangkat kepalanya sedikit, tetapi melambaikan tangannya dan tersenyum. Di mana, Pak Tua? Tapi jujur ayuro saja. Hehehe. Aku tidak merasakan napasnya mandek. Fang Qiubai berhenti berbicara, hanya menoleh dan menatap sosok cemburu di batu Zen Guo, niat membunuh yang tebal melintas di matanya. Terlepas dari benar atau tidaknya kata-kata Leng Wuchang, singkatnya Huang Pu Qingtian ini memiliki jiwa naga dan harus mati. Ramalan rumah pengorbanan tidak pernah terlewatkan selama ribuan tahun, dan mereka yang mendapatkan nadi naga akan memenangkan dunia. Karena anak ini sudah mendapatkan jiwa naga untuk mengenali tuannya, itu mungkin untuk mendapatkan pembuluh darah naga, dan itu adalah ancaman terbesar bagi keluarga kekaisaran Tianyu. Memutar kepala mereka dan kemudian melihat yang lain, tentu saja, mata mereka ke arah Huang Pu Qingtian telah benar-benar berubah, dan mereka bahkan menganggapnya sebagai penguasa dunia masa depan. Dengan tatapan kagum, yang pasti bukan pertanda baik. Hanya Luo Yunxiang dan yang lainnya, yang menatap keduanya di Zen Guoxi dengan cermat, tampak khawatir. Huang Pu Qingtian memiliki jiwa naga dengan tubuhnya, dan takdirnya adalah miliknya. Tidak peduli seberapa kuat Zuo Fan, bagaimana dia bisa melawan raja sejati yang dipilih oleh nasib dunia, dia dilindungi oleh jiwa naga. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan menatap sosok di seberangnya, mengetahui hal ini di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak percaya pada takdir milik apa, hanya saja jiwa naga dari nadi bumi adalah hal spiritual dari surga dan bumi. Dan itu tidak berada di bawah bayi darahnya. Bahkan lebih spiritual daripada bayi darah, itu adalah simbol raja yang sebenarnya. Sekarang aku berada di sebelah Huang Pu Qingtian, menjaganya sepanjang waktu, tetapi itu benar-benar merepotkan. Kepulan. Mau tak mau memuntahkan seteguk darah, Zuo Fan mengerutkan kening, dan hatinya berangsur-angsur tenggelam. Pada saat ini, guntur ungunya dilepaskan terlalu banyak, dan tubuhnya sudah tidak mampu menanggungnya. Memikirkan hal ini, Zuo Fan tidak menyadari bahwa pupilnya memadat, dan menggertakkan giginya, seolah-olah dia telah membuat tekad, dia mengambil langkah maju tiba-tiba dan bekerja keras. Oh, sekarang setelah kamu tahu jiwa naga ini, kamu berani menjadi musuh anak ini? Benar-benar ingin mati. Tanpa sadar menggerakkan alisnya, Huang Pu Qingtian menatap Zuo Fana dengan tampilan perang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kamu tahu. Jiwa naga ini bahkan tidak bisa diserahkan oleh ayahku, tetapi diserahkan oleh pemuda yang baru berusia beberapa tahun ini. Apa artinya ini? Ini takdir. Putra ini adalah raja yang terlahir. Bertarung melawan putra ini sama dengan bertarung dengan langit dan bumi. Hanya ada satu jalan buntu untukmu. Kata-kata Huang Pu Qingtian sangat energi, seolah-olah seorang kaisar menegur seekor semut Diaomin. Kalian bertiga Yusan mengikuti Huang Pu Qingtian, dan mereka juga tampak bangga, penuh dengan harimau palsu. Tampaknya mereka akan menjadi sama dengan pahlawan pendirinya. Melihat adegan ini, semua orang di depan Zeng Wo Stone menggelengkan kepala tanpa daya dan menghela nafas. Sejak saat jiwa naga lahir,
Kekalahan Zuofan telah ditentukan. Siapa di dunia yang bisa bersaing dengan takdir? Namun, Zuofan mendengus menghina, dan bergumam, "Ah, tidak heran buaya darah itu akan mendengarkan perintahmu. Ternyata kamu memiliki benda ini. Jiwa naga bumi adalah penguasa bumi. Siapa yang tidak berani mematuhi perintah saat berlari di tanah? Itu memang kualifikasi raja, dan takdir milik. Tapi, apa?" Pupil mata tidak mengembun, dan guntur ungu menggelegar semua di atas tubuh Zuofan, seolah-olah semua kekuatannya berkumpul dalam sekejap ini, dan dia berteriak. Lao Su adalah naga yang melonjak, bahkan jika naik selama 9 hari, Lao Su akan membuat lubang keluar. Kamu Raja Naga Bumi kecil, takdir yang tidak berbentuk milik Lao Su. Ini kentut di mataku. Aku merasakan kejutan di hatiku, dan semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah melihat raja yang nasibnya kembali, Zuofan masih sangat sombong dan mendominasi setelah kemunculan jiwa naga urat bumi. Tetapi dia layak mendapat julukan naga iblis, dan dia tidak takut pada surga dan bumi. Huangpu Qingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan bibirnya, dan matanya langsung memerah karena marah. Itu tidak ada sebelumnya, tapi sekarang dia jelas tahu bahwa dia memiliki jiwa naga dengan urat bumi, dan berani membencinya begitu banyak. Huangpu Qingtian tidak tahan lagi. Sejak kecil, dia telah mengerti bahwa dia adalah pria takdir yang dipilih oleh Long Mai, seorang raja alam, dan semua orang, termasuk ayahnya, harus menyerah padanya. Tapi sekarang, Zuofan tahu segalanya, tapi dia tidak menghormatinya dari awal sampai akhir, tapi itu membuatnya marah. Aku paling bangga mengandalkan fakta bahwa dia tidak dapat menarik perhatian orang lain, yang benar-benar merupakan pukulan bagi harga dirinya. Tampaknya dia adalah raja di depan semua orang, tetapi di depan Zuofan, dia tidak bisa mengangkat kepalanya yang arogan. Tanpa sadar mengencangkan tinjunya, Huangpu Qingtian tiba-tiba meraung. Dalam hal ini, putra ini mewakili dunia dan menghancurkanmu, semut yang berani menghina kerajaan. Begitu itu jatuh, cakar Huangpu Qingtian melesat. Tubuh 9 naga Raja Kong, cakar perkasa Dewa Naga Bumi. Dalam waktu singkat, jiwa naga terbang ke langit, bumi bergetar, dan napas yang mengerikan tiba-tiba terpancar dari kedalaman bumi. Chapter 320 Thunder Phoenix It's the Sky. Mengaum. Raungan naga yang menggelegar bergema di langit, dan setelah melonjak selama 9 hari dan lingkaran, jiwa naga emas tiba-tiba menukik ke bawah dengan paksaan langit dan bumi, dan jatuh ke bumi. Pada saat berikutnya, seluruh tanah bergetar terus-menerus dan meraung seperti binatang buas. Paksaan yang menakutkan dari bawah ke atas keluar dari telapak kaki orang, tetapi itu membuat semua orang yang berdiri di tanah ngeri. Tampaknya pada saat berikutnya, seekor binatang tiba-tiba muncul dari tanah dan menelan mereka semua. Alis Zuofan juga sangat berkerut, wajahnya penuh kesungguhan. Awalnya, tubuh Jiulong King Kong adalah seni bela diri tingkat dasar, dan jiwa naga garis dasar adalah penguasa bumi. Pada saat ini, jiwa naga dari urat bumi ini melekat pada seni bela diri ini, dan kekuatannya pasti akan meningkat secara eksponensial, mencapai kekuatan penghancur langit dan bumi. Pupil matanya sedikit mengembun, Zuofan menarik napas dalam-dalam, dan guntur ungu di sekujur tubuhnya tiba-tiba menarik kembali. Dia siap untuk menyelesaikan pekerjaannya. Boom! Tiba-tiba, ada suara keras,
dan seluruh tanah tiba-tiba meledak. Seekor naga besar yang bersinar dengan cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari kedalaman bumi dan bergegas menuju Zuo Fan di udara. Dua cakar naga yang tajam meregangkan gigi dan cakar mereka seolah-olah mereka akan merobek seluruh langit. Mengaum. Ada lagi auman naga yang memekakkan telinga, dan paksaan naga 100 meter bergegas ke arahnya. Sehingga bahkan 1 kilometer jauhnya, Zuo Fan sudah merasakan napasnya mandek, dan dia terkejut. Bahkan jika itu dia, meskipun dia sudah menebak bahwa trik ini kuat, dia tidak berharap menjadi begitu tangguh. Kekuatan naga raksasa ini hampir dapat membunuh master foto ajaib manapun dalam hitungan detik. Tentu saja, 3 mata rantai kuno dan alien seperti penjaga naga kerajaan adalah pengecualian. Ketika orang lain melihat ini, mereka bahkan tidak mengambil napas, dan hati mereka sudah terkejut. Bisakah kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi seperti itu dapat digunakan oleh seorang kultivator yang belum menembus alam cahaya surgawi? Yuyusan bertiga menari dengan gembira dan tertawa terbahak-bahak, sungguh langkah yang kuat. Putra tertua adalah takdir-takdir, dan dunia tidak terkalahkan. Anak itu akan melawan langit lagi kok bisa jadi lawan dari anak sulung? Iya, anak itu mati kali ini, hahaha. Ketiganya saling berpandangan, mereka baik-baik saja hangat, gembira. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha dan melukai begitu banyak orang, akhirnya tiba saatnya untuk melihat kematian anak ini. Hanya Chu Qingcheng dan yang lainnya yang penuh dengan kekhawatiran selain keterkejutan yang mendalam menyaksikan gerakan yang membawa kekuatan dunia ini. Air mata di matanya tidak bisa berhenti mengalir bahkan lebih bersemangat. Murid Fang Qiubai juga sedikit menyusut, dan menghela nafas tak berdaya. Ini memang jiwa naga dari nadi bumi, sangat kuat bekerja sama dengan seni bela diri peringkat bumi. Tampaknya kemenangan atau kekalahan ditentukan. Huangpu Qingtian ini pantas menjadi orang pertama di antara generasi muda, sayangnya. Ketika orang-orang lain mendengarnya, mereka juga sedikit mengangguk, melihat ke tempat naga bergegas, seluruh tubuh berkelebat, sosok Zimang masih berdiri dengan bangga. Tanpa rasa takut di wajahnya, tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Awalnya berbicara, Zuo Fan bisa mengalahkan Huangpu Qingtian dalam hal kualifikasi, tetapi pada akhirnya dia kalah dari jiwa naga dari Vena Bumi, dan takdirnya dikembalikan. Sayang sekali. Bagaimanapun, kekuatan manusia sulit untuk bersaing dengan takdir. Namun, semua orang di sini menghela nafas, dan tampaknya kematian Zuo Fan telah dihukum, tetapi Zuo Fan masih di matanya. Dia penuh semangat, sama sekali tidak putus asa. Di matanya, jiwa naga urat bumi ini adalah makhluk spiritual surga dan bumi, hanya elf yang relatif kuat, dan tidak ada hubungannya dengan takdir. Bahkan jika itu benar-benar takdir, selama dia lebih kuat darinya, maka dianggap surga akan membiarkanmu memerintah raja, dan aku juga bisa menjatuhkanmu. Memikirkan hal ini, warna tegas melintas di pupil Zuo Fan, dan bawahannya mulai terlibat dalam Yin Jue. Hahaha, Zuo Fan, putra ini terlahir sebagai raja. Jika kamu berani melawan putra ini, kamu menentang takdir. Jika putra ini membiarkan kamu mati, kamu harus mati. Ini adalah jumlah hari. Kamu mengakui nasibmu. Ayo. Huangpu Qingtian tertawa keras, matanya penuh kegilaan. Hit musuh bebuyutan ini, yang telah bertarung dengannya tanpa henti, akhirnya mati di tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Wajah Zuo Fan dingin, matanya bersinar dengan cahaya ungu,
Tangannya tiba-tiba mandek di depannya, dan akhirnya dia membuat segel yang baik, dan berteriak, "Gemuk ibumu. Aku tidak bisa menahannya, kamulah yang harus mati." Ketika suara itu jatuh, Zuo Fan tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung. Tipe ketiga dari 3 roh jahat magis, hantu naga. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang langit dan bumi bergema di langit, dan dari mulut Zuo Fan, gelombang suara tak terlihat tiba-tiba dipancarkan. Huangpu Qingtian melihatnya, dan dia mencibir, "Bagaimana kamu bisa menangani seni bela diri tingkat dasar yang diberkati oleh jiwa naga hanya dengan trik seni bela diri sonik panggung misterius?" Kamu benar-benar keluar. Aku sedang terburu-buru untuk pergi ke dokter." Justru karena kamu harus berurusan dengan nadi bumi dan jiwa naga kamu perlu menggunakan seni bela diri sonik ini. Untuk jiwa, selain itu, ini bukan seni bela diri sonik biasa. Untuk memberkati jiwa naga dalam seni bela diri, tidak bisakah aku menambahkan beberapa barang pribadi ke seni bela diri? Ada kilatan di matanya, dan sudut dari mulut Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi menggambar busur jahat. Tanpa disadari untuk sesaat, Huangpu Qingtian belum juga pulih. Tapi segera, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Aku melihat gelombang suara yang meraung Zuo Fan, yang awalnya perlahan maju, tetapi tiba-tiba pecah ketika jaraknya 100 meter dari naga emas. Setelah gelombang suara menghilang, guntur ungu tiba-tiba meledak, dan kemudian menyebar dengan cepat seperti percikan tunggal dan api padang rumput. Dan akhirnya membentuk guntur ungu sepanjang puluhan meter. Burung itu bernyanyi ke langit. Guntur ungu meledak ke segala arah, dan paksaan yang menakutkan langsung membanjiri naga emas yang terbang ke arahnya. Pupil mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Huangpu Qingtian berseru, "Apa itu?" "Hal-hal yang menginginkan hidupmu." Sudut mulut dengan sedikit seringai, Zuo Fan mengguncang tubuhnya tanpa sadar. Tampaknya gerakan itu hanya mengeluarkan semua kekuatannya, tetapi masih ada senyum sengit di wajahnya, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu dapat mengambil bumi. Vena naga berkat jiwa ada dalam seni bela diri kamu. Tidak bisakah aku menuangkan semua guntur ungu ke seluruh tubuh aku ke dalam gelombang suara gelombang laut ini?" "Aku tidak bisa menahan pipiku." Huangpu Qingtian tampak kesal. "Bagaimana guntur ungu kamu dapat dibandingkan dengan jiwa naga putra ini?" Jiwa naga urat bumi adalah simbol raja, dan segala sesuatu di bawah bumi tidak dapat berani mengikutinya. "Hal macam apa ungu kamu, Guntur? Perbandingan jiwa naga? Jiwa naga urat bumi, bunuh anakku." Mengaum. Huangpu Qingtian berkata, Bai Zhang Jinlong tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ke langit lagi, dan tiba-tiba bergegas menuju Zuo Fan. Wajah menyeramkan, seolah-olah merobek pihak lain menjadi beberapa bagian. Seni bela diri tingkat dasar ini memberkati jiwa naga dari pembuluh darah tanah, dan sebenarnya juga memiliki kebijaksanaan, dan diperintahkan oleh Huangpu Qingtian. Zuo Fan melihat semua ini dan mengabaikannya sambil tersenyum. "Guntur ungu tidak sebagus jiwa naga?" Ketidaktahuan, konyol. Meskipun Zuo Fan tidak tahu dari mana guntur ungu itu berasal, dia mengerti bahwa guntur ungu dapat membunuh binatang suci itu. Apakah itu sebanding dengan hal-hal biasa? Selain itu, Zuo Fan menambahkan sedikit api hijau ke guntur ungu. Meskipun Qingyan ini tidak sekeras guntur ungu, ia memiliki arti spiritualnya sendiri. Setiap kali Zuo Fan dalam bahaya, Qingyan secara otomatis akan muncul sebagai pelindung, yang dapat dilihat. Pada saat ini,
Zuo Fan dicampur dengan api hijau kecil di guntur ungu. Tetapi justru bagi Thunderbird ini untuk membuka kebijaksanaannya. Perlahan menunjuk ke depan, mata Zuo Fan bersinar dengan niat membunuh, dan dia meraung, bunuh dia. Seni bela diri tingkat, guntur dan phoenix memakan langit. Itu benar, benar ini adalah seni bela diri bawah tanah. Setelah bergabung dengan Zilei dan King Yan, Zuo Fan telah mempromosikan keterampilan bela diri yang mendalam ini ke tingkat teritorial. Ketika aku mendengar Zuo Fan mengaum, Thunderbird juga berteriak dan bergegas ke depan. Tiba-tiba, cahaya keemasan melonjak, naga meraung, guntur ungu meledak ke langit, dan dunia pecah. Orang hanya melihat seluruh dunia. Naga raksasa dan burung Thunderbird tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, membuat ledakan yang menghancurkan dunia. Dan mengguncang telinga semua orang dengan raungan. Tapi tak lama kemudian, sebuah adegan yang tidak diduga siapapun muncul. Naga 100 zang retak oleh guntur ungu Thunderbird, dan cahaya keemasan tidak bisa berhenti terbang keluar. Setelah raungan naga yang menyedihkan, bayangan naga emas tiba-tiba meninggalkan tubuh naga raksasa 100 zang dan berlari menuju Huangpu Qingtian. Itu adalah jiwa naga dari nadi bumi yang ditakuti oleh burung guntur ungu ini. Ini, bagaimana mungkin? Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Huangpu Qingtian melihat semua ini dengan tercengang, dan yang lainnya benar-benar terpana. Jadilah baik, jiwa naga bumi, kamu adalah raja bumi, bagaimana kamu bisa ditakuti oleh Thunderbird? Di masa depan, bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk menguasai bumi? Bagaimana tuan kamu bisa memiliki wajah untuk mengatakan bahwa dia adalah raja takdir? Jika jiwa naga Vena bumi tahu apa yang dipikirkan semua orang, itu pasti akan mengutuk kembali. Oh, ya, kamu tahu kentut? Lao Su hanyalah raja bumi, tetapi benda itu datang dari langit. Bisakah aku tidak melarikan diri ketika aku melihatnya? Sekelompok hal jahil, jangan dipaksakan kalau tidak tahu. Tentang dunia spiritual kita, apakah kamu tahu bola? Lao Su paling baik lahir dari bumi, tetapi orang-orang lahir dari surga dan keagungan bumi, jaraknya 1000 mil. Namun, tentu saja semua orang tidak mengetahui hal ini, mereka hanya menyaksikan bahwa jiwa naga dari urat bumi tiba-tiba terguncang keluar dari paket bumi. Jangan biarkan sarang tua lolos dari jangkrik emas, tapi mereka semua melihat ekspresi kosong. Sepertinya jiwa naga ini tidak sekuat yang kamu bayangkan. Fang Qiubai melihat semua ini dengan linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tinggal selama beberapa detik. Namun, dia mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menatap mata Zuo Fan, bahkan lebih terkejut. Bukan karena jiwa naga lemah di sini, tetapi anak itu memiliki sesuatu yang lebih kuat di tangannya. Memikirkan hal ini, bahkan Fang Qiubai, yang merupakan penjaga naga, mau tak mau diam-diam mengagumi, anak baik, di mana kamu suci? Di sisi lain, tidak ada dengan restu dari jiwa naga nadi bumi. Naga emas 100 kaki langsung berubah menjadi naga bumi setinggi 100 kaki. Tapi itu hanya keterampilan bela diri biasa dari tingkat dasar. Thunderbird, itu langsung hancur berantakan dan pecah. Segera setelah itu, Thunderbird terbang ke arah Huangpu Qingtian dengan kecepatan yang tidak berkurang, di antara murid kacang hijau besar, seperti Zuo Fan. Hanya ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin? Menggertakkan giginya dengan keras, Huangpu Qingtian tampaknya tidak percaya itu benar. Jiwa naga bumi yang sangat dia banggakan ditakuti oleh guntur ungu ini. Apa asal-usul guntur ungu ini?
bahkan tidak bisa memprovokasi Raja Bumi dan jiwa naga bumi. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Thunderbird sudah membawa niat membunuh Zuofan dan bergegas ke arahnya dengan ganas. Chapter 321 I'm sorry. Alisnya tidak bisa menahan gemetar, dan mata Huang Pu Qingtian dipenuhi ketakutan untuk pertama kalinya. Aura mengerikan Thunderbird itu justru membuatnya merasa nyawanya terancam untuk pertama kalinya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan jika dia dipukuli oleh Zuofan sebelumnya, dia tidak pernah benar-benar takut. Hanya karena dia tahu di dalam hatinya bahwa jiwa naga urat bumi akan selalu menjaganya. Dia adalah takdir surga dan tidak dapat dikalahkan oleh manusia fana, tapi sekarang. Lari. Trio Yuyusan tampaknya menyadari ini tidak seperti sebelumnya. Thunderbird ini benar-benar dapat menghancurkan semua keberadaan, bahkan jika mereka disentuh oleh 6 naga dan 1 phoenix. Mereka harus hancur berkeping-keping, sehingga mereka meraung dan melarikan diri ke samping satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya mereka meninggalkan bos mereka, Huang Pu Qingtian, dan berpisah. Namun, sudah terlambat. Mereka belum bergegas keluar 100 meter. Thunderbird sudah mengepakkan sayap tiraninya dan bergegas langsung ke Huang Pu Qingtian. Pupil mata menyusut tak terkendali, hati Huang Pu Qingtian kaget. Menghadapi momentum yang seakan menghancurkan dunia, tiba-tiba pupil matanya mengental, mengertakkan gigi, dan berteriak keras. Transformasi, cakar naga bumi. Suara itu baru saja jatuh, tetapi melihat kilatan cahaya keemasan, seluruh lengan kanannya tiba-tiba terpancar terang dalam suara naga. Tetapi pada saat ini, Thunderbird bergegas ke arahnya dengan satu sentuhan. Guntur ungu yang mengamuk meledakkan segalanya dimanapun ia berubah menjadi bubuk. Boom! Suara keras meledak, dan seluruh langit tiba-tiba menjadi ungu. Cahaya guntur ungu juga menyebar dari pusat ledakan. Fluktuasi yang kuat menyebabkan 3 orang di Yuyusan yang belum melarikan diri jauh memuntahkan seteguk darah. Mereka segera terluka parah dan jatuh ke tanah. Maaf. Pesona tak terlihat yang memenjarakan Zuofan juga bergetar hebat saat ini. 365 master mendalam surgawi memuntahkan seteguk darah, dan kulit mereka dengan cepat layu. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Ke-6 naga dan 1 phoenix ini luar biasa di alam langit yang mendalam. Kekuatan mereka luar biasa, tetapi mereka tidak dapat menghentikan dampak dari petir. Formasi Zoutian adalah penghalang yang bahkan sulit untuk diguncang oleh seorang penguasa Tuhan. Tetapi di bawah guntur ungu yang mengamuk dari Thunderbird ini, lebih dari 300 master langit yang mendalam saat melihat formasi itu terluka parah. Bisa dilihat betapa kuatnya Thunderbird ini. Untuk sementara, orang-orang melihat asap dan debu, dan pupil mereka tidak bisa membantu tetapi terbuka lebar. Bahkan orang-orang di gerbang kaisar akhirnya tidak dapat menahan kecemasan mereka saat ini, dan lapisan keringat dingin keluar dari kepala mereka. Tidak ada yang mengira bahwa gerakan Zuofan begitu kuat sehingga bahkan mereka yang terkena dampak akan berakhir seperti ini. Situasi menyedihkan macam apa yang akan membuat Huang Pu Qingtian dipukul. Di depan. Jadi, hati orang-orang hampir menyentuh tenggorokan mereka, menatap mereka dengan erat. Kepulan. Zuofan memuntahkan darah, cahaya guntur di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, wajahnya pucat. Secara paksa mengumpulkan semua guntur ungu dalam satu gerakan, dan secara paksa meningkatkan keterampilan bela diri tingkat dalam menjadi kekuatan keterampilan bela diri tingkat dasar. Ini juga merupakan beban yang sangat berat di tubuhnya.
Kekuatan fisiknya saat ini belum cocok untuk berkultivasi seni bela diri tingkat dasar. Jika tidak, dia akan mulai berlatih sejak lama. Pada saat ini, untuk mengalahkan Huang Pu Qingtian, dia benar-benar menghabiskan seluruh kekuatannya dan mendorong dirinya ke titik putus asa. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Zuo Fan saat ini jauh lebih rendah daripada reparasi ranah penempaan tulang biasa. Di Gunung Raja Binatang yang berbahaya ini, bahkan jika Huang Pu Qingtian terbunuh, dia akan dipaksa ke dalam bahaya di mana-mana. Tapi dia tidak peduli. Saat ini, dia hanya memiliki satu tujuan, hidup Huang Pu Qingtian, dan sisanya, aku tidak memikirkannya lagi. Mata sedikit menyipit, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, menyeret langkahnya yang bergoyang, dan perlahan pindah ke tempat yang dipenuhi asap. Seluruh tubuh penuh dengan bekas luka karena kebrutalan petir ungu, dan di banyak tempat tulangnya terbuka, dan ada lebih dari 20 tempat. Dari kejauhan, itu seperti roh-roh jahat yang keluar dari neraka Shuro. Yu Yusan bertiga melihatnya datang dari kejauhan, tetapi mereka terkejut di hati mereka. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka bergerak sedikit, mereka tidak bisa menahan muntah seteguk darah, terluka parah, dan tidak pernah bergerak. Tidak setengah langkah. Aku hanya bisa menyaksikan keberadaan iblis dan berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Sial, 300 orang itu mendengarkan, dan dengan cepat menarik diri dari pesona, selamatkan kami. Giginya gemetar ketakutan, dan Yu Yusan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ketika Yan Bangui dan Lin Xuanfeng mendengar mereka juga buru-buru berteriak, buka pesonanya dengan cepat, buka pesonanya. Tatapan panik itu, sederhananya itu adalah momok yang mendekat di belakang mereka, hampir membuat mereka takut untuk buang air kecil. Orang-orang di depan Zheng Wuxi melihat semua ini untuk sementara waktu dan terdiam. Ternyata yang disebut 6 naga dan 1 Phoenix sama seperti mereka. Mereka serakah akan hidup dan takut mati pada saat hidup dan mati, dan mereka tidak memiliki roh sama sekali. Awalnya, di Tianyu, setiap keluarga menghormati 7 klan kekaisaran dengan kagum dan dihormati sebagai dewa, tetapi dalam memperebutkan ratusan keluarga ini. Pertempuran melawan Zuo Fan adalah untuk membuat keturunan berpangkat tinggi dari klan kekaisaran. Satu persatu jelek, menyapu pamor. Bahkan ketika seluruh keluarga melihat ke arah Yuxiaki Jia, sebagian besar rasa hormat di mata mereka telah menghilang. Tetapi melihat kembali ke keluarga Luo, dia diam-diam menganggukkan kepalanya dengan kagum. Penampilan keluarga Luo dalam perang ini, mereka semua melihat di mata mereka dan mengagumi di dalam hati mereka. Terutama kepala pelayan muda Zuo Fan, yang merupakan perwakilan dari keluarga Luo. Menunjukkan rasa menentang kekuatan. Yang mendominasi berani lebih tinggi dari langit, ini tidak bisa membantu tetapi membuat mereka lebih bersemangat dan bersemangat. Tapi tanyakan siapa yang tidak memiliki mimpi heroik di hatinya, siapa yang tidak mau melawan kekuasaan yang menindas? Tapi mereka tidak berani, hanya Zuo Fan yang menyadari keinginan ini untuk mereka, sebagai murid dari keluarga kelas 3, menindas 7 tuan. Terutama raja yang selalu sombong dan mendominasi, dan raja yang ditakdirkan untuk membuktikan bahwa Huang Pu Qingtian dari jiwa naga nadi bumi telah dikalahkan oleh Zuo Fan berkali-kali. Membuat semua orang yang hadir bisa tidak membantu selain menjadi bersemangat. Ternyata bahkan kekuatan kerajaan yang diberikan oleh takdir tidak terkalahkan. Masih mungkin bagi murid keluarga kelas 3 seperti Zuo Fan untuk naik dan turun tahta. Untuk sementara, semua orang melihat tubuh Zuo Fan yang lemah,
dan mereka benar-benar melahirkan hati kekaguman. Bahkan keluarga yang berafiliasi dengan Yuxia Kijia mengubah pandangan mereka ketika mereka memandangnya. Leng Wuchang melirik semua orang, janggutnya tanpa sadar berkedut, dan mau tidak mau mencabutnya, tetapi dia belum menyadarinya, tetapi alisnya sudah dipelintir menjadi gumpalan. Fang Qiubai juga melirik semua orang, tetapi ada senyum yang tak bisa dijelaskan di mulutnya. Pertempuran kekalahan Zuo Fan dari Huang Pu Qingtian ini benar-benar luar biasa, dan keagungan 7 keluarga hilang dalam satu napas. Jika Yang Mulia tahu berita ini, dia akan sangat senang. Awalnya, Kaisar hanya ingin Zuo Fan mengurangi momentum gerbang kekaisaran, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Zuo Fan melebihi tugas dan membuat gerbang kekaisaran sangat berkurang. Ini akan menekan 7 rumah di masa depan, ini bahkan lebih menguntungkan. Fang Qiubai tersenyum, melihat ke arah Zhen Guoxi, dan sedikit mengangguk. Bahkan jika Huang Pu Qingtian ini memiliki jiwa naga berurat duniawi, bagaimana dengan simbol raja ini, dikalahkan di depan begitu banyak orang? Aku khawatir tidak ada lagi kemampuan untuk mengobarkan kerusuhan. Jangan buka. Namun, senyum di wajah putih Fang Qiu belum hilang. Ketika Leng Wuchang dan gerbang kaisar senior lainnya memandang dengan sungguh-sungguh ke keluarga terafiliasi di sekitarnya, medan perang itu penuh dengan debu di tengah. Minuman dingin tiba-tiba terdengar. Mencicit, tubuh Zuo Fan yang maju tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Wajahnya mendung dan cerah, dan dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan kejutan. Yuyusan bertiga juga memandang pasir dan debu dengan tidak percaya. Sosok itu perlahan muncul, dan tiba-tiba ada kegembiraan di wajah mereka. Pangeran Agung, dia belum mati. Bagaimana ini mungkin? Fang Qiubai tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, dan Fang Qiubai terkejut. Setelah makan trik yang begitu kuat, anak ini harus mati bahkan jika dia adalah master dari foto. Bagaimana mungkin? Pasir secara bertahap menyebar, memperlihatkan Huang Pu Qingtian yang dipenuhi darah, dalam ukuran besar. Mulut terengah-engah. Dan salah satu tangan kanannya telah benar-benar berubah menjadi bentuk monster seperti cakar naga. Ini adalah cakar ini, yang benar-benar memblokir langkah Zuo Fan untuk menghancurkan dunia. Transformasi. Pupil mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Fang Qiubai dan Zuo Fan berteriak bersama, mereka terkejut tanpa bisa dikenali. Transformasi adalah keahlian utama untuk menggabungkan tubuh spiritual dengan tubuhnya sendiri dan mengubahnya menjadi bentuk binatang sejati melalui teknik kultivasi khusus. Huang Pu Qingtian memiliki jiwa naga dengan urat tanah, dan sekali berubah, itu tidak akan berbeda dari naga asli. Meskipun Huang Pu Qingtian hanya memiliki satu cakar naga, tidak dapat disangkal bahwa ini adalah cakar naga asli, cakar naga bumi. Dan kekokohannya tidak dapat dibandingkan bahkan jika itu adalah prajurit spiritual kelas 6. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia mencapai kondisi transformasi, itu akan menjadi masalah pemurnian tubuh berlian 9 naga ke kondisi ekstrim. Dia hanya mencapai tingkat pertama, bagaimana dia bisa mencapai tingkat transformasi? Fang Qiubai tidak bisa mengatakan, bahkan kaisar pendiri Tianyu, dia tidak pernah berubah. Dia menghela nafas untuk waktu yang lama. Dingin dan normal bahwa Huang Pu Qingtian baik-baik saja, dan dia menatap Fang Qiubai sekilas, Siran tersenyum dan berkata, hahaha, ini adalah masalah kualifikasi. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, dan Fang Qiubai tidak bisa membantu tetapi kehilangan penampilannya bahkan lebih terkejut.
Bisakah dikatakan bahwa bakat Huang Pu Qingtian benar-benar abnormal sampai-sampai ia dapat mencapai bentuk tertinggi dan tingkat transformasi tanpa menyempurnakan tubuh seni bela diri tingkat dasar? Jiulong King Kong, yang mengatakan, dia benar-benar keberadaan yang paling berbahaya. Aku khawatir setelah dia membuat tubuh berlian Kowloon, bahkan 3 tautan kuno tidak akan menjadi lawannya. Pada saat itu akan menjadi hari ketika gerbang kaisar secara resmi menyatakan perang terhadap keluarga kerajaan. Tampaknya dia dapat melihat apa yang dia pikirkan, dan Leng Wuchang tidak banyak bicara, hanya melihat Zhen Guoxichu, sedikit tertawa. Sepertinya, kemenangan atau kekalahan yang sebenarnya sekarang telah dipisahkan. Hus. Tanpa berkata apa-apa, Huang Pu Qingtian menginjak kakinya dan bergegas menuju Zuo Fan. Dia datang kepadanya dalam sekejap dan menembak dengan cakar. Pupil mata mengerut, dan Zuo Fan terkejut. Dia ingin menghindarinya, tetapi tidak mungkin. Tubuhnya sudah sangat lemah sehingga tidak ada kekuatan yang tersisa. Namun, dia masih menggertakkan giginya, mengumpulkan sedikit kekuatan terakhir di tubuhnya, dan menyerang dengan satu cakar, bentuk kedua dari roh-roh jahat, cakar naga hantu. Mengaum. Ada auman panjang di langit dengan auman panjang naga, tetapi tiba-tiba berhenti. Berbalik untuk melihat sekeliling, dia melihat bahwa cakarnya sudah digenggam dengan kuat oleh cakar naga Huang Pu Qingtian di tangan. Aku tidak bisa memberimu kesempatan lagi. Matanya berkilat, Huang Pu Qingtian tampak ketakutan dengan gerakan Zuo Fan barusan, menatap mata Zuo Fan juga. Tidak lagi arogan dan sulit diatur seperti sebelumnya, tetapi sedikit khawatir dan takut. Zuo Fan adalah orang pertama yang membuatnya sangat takut untuk bertarung. Jadi ini adalah pertama kalinya dia mencoba yang terbaik untuk bertarung. Meskipun dia juga bisa merasakan bahwa nafas Zuo Fan saat ini sudah sangat lemah, sampai pada titik di mana minyaknya habis dan lampunya kering. Namun, menghadapi Zuo Fan, dia tidak bisa lagi menganggap entengnya. Selama Zuo Fan memiliki nafas, itu berbahaya. Dengan raungan, Huang Pu Qingtian tampak gila, dan tangannya dipaksa. Tetapi setelah mendengar air mata, lengan kanan Zuo Fan robek secara paksa. Dan darah merah cerah menyembur keluar seperti kolom pegas. Ketika Luo Yunxiang dan wanita lain melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Mata mereka redup karena air mata. Pupil tidak terasa cembung, dan kepala Zuo Fan langsung dingin dan berkeringat, dan kulitnya tiba-tiba berubah, tetapi dia mengertakkan gigi. Dan sayap awan guntur di belakangnya berubah menjadi pisau tajam, menusuk Huang Pu Qingtian lagi, meskipun ini tidak berguna. Chapter 322 I'm sorry. Ting. Suara tajam bentrokan logam bergema di telingaku, dan duri tajam Lei Yunyi dengan mudah digenggam oleh Huang Pu Qingtian pada cakar naga. Terengah-engah, Huang Pu Qingtian memegang erat-erat, matanya tertuju pada pupil Zuo Fan. Zuo Fan juga menatap mata Zuo Fan, dengan ketidakpastian di matanya, bahwa Lei Yunyi memompa keras. Tapi aku tetap tidak bisa memompanya. Aku berkata, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Alisnya sedikit berkedip, kilatan tajam di wajah Huang Pu Qingtian, dan tangan kanannya ditarik dengan keras, dan lagi dengan air mata, sepotong sayap awan guntur dari Zuo Fan terkoyak. Gemericik darah menyembur dari belakang Zuo Fan, keringat dingin di kepalanya. Zuo Fan terhuyung-huyung, jatuh langsung ke tanah. Rasa sakit di belakang wajahnya langsung berubah pucat. Tetapi dia melakukannya tanpa mendengus. Luo Yunchang terkejut. Dia sangat takut sehingga dia berteriak,
air mata di matanya tidak bisa menghentikan musim semi. Para wanita lain juga menutup mata mereka dengan ringan, menoleh, dan tidak berani melihat lagi. Ini hanya bulu mata yang indah, tetapi mereka sudah basah. Seluruh tubuh Zuo Fan mengejang kesakitan, dan satu kepalan tangan mengepal erat, mencoba bangun, tetapi patah dengan keras. Kaki Huangpu Qingtian sudah menginjak sayap Thundercloud lainnya. Menatapnya, cakar naga ganas perlahan terangkat dan matanya dingin. Rencananya selesai, anak ini tidak bisa lagi membalikkan langit. Leng Wuchang mengelus jenggotnya dengan ringan dan menghela nafas panjang, tapi masih ada kepanikan di wajah, tapi itu sangat berbahaya. Tanpa diduga, anak ini memiliki begitu banyak metode aneh. Jika putra sulung tidak memiliki upaya terakhir ini untuk menyelamatkan hidupnya, diperkirakan semua pahala akan dikalahkan. Keagungan gerbang kekaisaran akan benar-benar musnah. Kekaguman gerbang kekaisaran oleh keluarga-keluarga yang berafiliasi itu tidak akan lagi dipulihkan. Itu sudah lewat. Petik 2. Memutar kepalanya dan melihatnya. Setelah melihat lengan dan sayap Zuo Fan patah, situasi yang sekarat hanyalah kekhawatiran. Mau tak mau harus meratap. Tampaknya mengatakan bahwa bertarung dengan pintu kaisar dan bertarung dengan takdir benar-benar tidak berakhir dengan baik. Leng Wuchang mengangguk puas, menghembuskan napas. Apa yang dia inginkan adalah rasa tunduk dari semua orang yang hadir. Zhuge Changfeng melihat semua ini dengan mata dingin, tetapi menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Aduh, dengan kemampuan anak ini, jika tidak ada antusiasme untuk kepala. Jika dia kehilangan akal, kemenangan atau kalah tetap 5. Jumlahnya 5. Hahaha. Perdana Menteri kamu, ini tidak seperti gaya kamu melakukan sesuatu. Tidak ada apapun di dunia ini, jika kamu bisa mengatakannya, bahwa semua kekalahan hanya mengalahkan diri sendiri. Dengan senyum tipis, Leng Wuchang memandang Zhuge Changfeng dengan santai. Memutar janggutnya dengan ringan, mata Zhuge Changfeng berkedip, dan dia tertawa. Orang tua itu hanya kasihan pada bakat muda ini. Sangat disayangkan dia telah menerapkannya seperti ini. Tentu saja, ini disebabkan oleh tangannya sendiri, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tanda seru petik 2. Perdana Menteri mengatakan itu sangat merugikan diri sendiri dan tidak bisa hidup. Kepala, kalau tidak kita akan benar-benar menggali kuburan kita sendiri. Sedikit mengangguk, Leng Wuchang dan Zhuge Changfeng saling memandang dan tertawa bersama. Di medan perang, hantu abu-abu melihat semua ini, tapi itu ada kepanikan, dan hati aku bertentangan. Di antara Zuo Fan dan Huangpu Qingtian, dia hanya ingin memilih yang terkuat untuk diambil. Tetapi kekuatan keduanya tampaknya berada di antara yang pertama dan kedua, dan potensi Zuo Fan jauh lebih besar dibandingkan. Tapi sekarang, jelas bahwa Zuo Fan telah dikalahkan dan akan segera dibunuh oleh Huangpu Qingtian. Haruskah dia membantunya? Oh, sungguh dilema. Hantu itu mengeluh bahwa hal yang paling menyakitkan di dunia bukanlah boleh tidak dapat menemukan maksima. Tetapi 2 maksima, kamu menyukainya, tetapi kamu hanya dapat memilih 1. Benar-benar kusut, tapi segera, hantu itu menghela nafas, seolah-olah dia telah membuat tekad dan berhenti memperhatikan. Yang dia inginkan adalah yang terkuat. Prinsip ini tidak bisa diubah. Sebesar apapun potensi Zuo Fan, dia akan kalah jika kalah. Sebagus apapun dia tidak akan kasihan lagi. Ho ho ho. Keempat mata saling berhadapan, Zuo Fan dan Huangpu Qingtian sama-sama terengah-engah, dan kedua matanya adalah niat membunuh yang tak ada habisnya.
Meskipun mereka semua kelelahan dan terluka parah sekarang, jelas bahwa Zuo Fan jauh lebih lemah. Zuo Fan, keberadaanmu benar-benar merupakan ancaman besar bagi pemuda ini. Dia harus mati hari ini. Huang Pu Qingtian menggoyangkan cakar naga di tangan kanannya, dan perlahan mengarahkan pandangannya ke posisi jantung Zuo Fan. Matanya sedikit menyipit, lengan kanan Zuo Fan dan punggungnya mengeluarkan darah, dan kulitnya sangat pucat, tetapi kedua pupilnya masih membunuh. Huang Pu Qingtian, kamu berani menyerang Ning'er. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Oh, ya, tapi sekarang kamu diinjak oleh anak ini, bagaimana kamu bisa tidak melepaskannya? Aku mencibir. Huang Pu Qingtian melihat Zuo Fan dengan jijik, dia mengejek. Tapi tiba-tiba, mata Huang Pu Qingtian memadat, dan kecemasan tiba-tiba muncul di hatinya. Karena dia dengan jelas melihat bahwa mata Zuo Fan tidak memiliki ambisi, tetapi tatapan seperti binatang buas seolah-olah dia selalu siap untuk muncul dan menggigit lawannya. Anak ini masih memiliki semangat juang. Memikirkan hal ini, kecemasan Huang Pu Qingtian bahkan lebih buruk. Selama Zuo Fan belum mati, bahkan jika anggota tubuhnya dipotong, itu adalah keberadaan yang sangat berbahaya. Jadi, ada raungan keras, malaikat hijau Huang Pu menunjukkan kekuatannya, melambaikan cakar naganya, dan menghantam jantung Zuo Fan. Ada teriakan lain, dan Luo Yunchang dan wanita lain terlalu ingin melihatnya lagi. Fang Qiubai dan yang lainnya juga mengembun, mata mereka dipenuhi kecemasan. Kematian Zuo Fan mewakili kemenangan keseluruhan sekte kaisar, dan momentumnya akan semakin kuat di masa depan. Wah, kamu tidak boleh mati. Fang Qiubai mau tidak mau berteriak dalam hatinya. Kongming Sentong adalah yang terbesar kedua, menembus langit. Namun, saat cakar Huang Pu Qingtian meraihnya, dua lingkaran cahaya emas melintas di murid kanan Zuo Fan. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi spasial tiba-tiba melesat langsung. Pada saat ini, keduanya saling berhadapan. Jika cakar Huang Pu Qingtian tidak berhenti, dia bisa merebut hati Zuo Fan. Tetapi istirahat Zuo Fan juga bisa membuatnya memakai peti lubang besar. Ini adalah cara terbaik untuk mengubah satu kehidupan untuk satu kehidupan. Namun, ada bayi darah di tubuh Zuo Fan. Selama ada bayi darah yang mengendalikan darahnya, dia tidak akan mati bahkan tanpa jantung. Dengan cara ini telah menjadi gaya permainan pengganti cedera yang serius. Tentu saja, Huang Pu Qingtian tidak mengetahui hal ini sama sekali. Tetapi bahkan jika satu kehidupan diubah, dia tidak ingin berakhir seperti ini sama sekali. Jadi setelah gelombang fluktuasi muncul, Huang Pu Qingtian terkejut, dan tanpa sadar merunduk. Cakar yang bergejolak juga dimasukkan ke tanah di samping Zuo Fan. Tak satu pun dari mereka terluka fatal. Namun, kekuatan perkasa dari langit yang menghancurkan langit hanya sedikit digosok ke posisi lengan kiri Huang Pu Qingtian, dan sepotong dagingnya benar-benar hancur menjadi ketiadaan dalam sekejap. Dan darah yang menggelegak tiba-tiba disemprotkan. Pupil mata tidak bisa membantu tetapi memadat. Huang Pu Qingtian bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan gelombang menembus langit melesat ke puncak penghalang langit secara instan. Boom! Seolah-olah langit telah menembus lubang besar, formasi 6 tingkat, Zhou Tianzhen kecil tiba-tiba pecah berkeping-keping. 365 master mendalam surgawi itu, menggunakan diri mereka sebagai medan perang, mendirikan medan perang besar, dan mengolah hidup mereka. Pada saat ini, pertempuran pecah. Tetapi darah muntah hebat, matanya memutih, dan napasnya benar-benar hilang.
Ini ada apa? Tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, Huang Pu Qingtian melihat luka-lukanya yang terpotong rapi dan hilangnya susunan kubah, tetapi dia benar-benar tercengang. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi barusan, tetapi dia sedikit sadar bahwa sepertinya Zuo Fan baru saja menyerangnya. Namun, itu hanya serangan menyelinap kecil, bagaimana bisa begitu kuat? Melihat ini, Zuo Fan menggertakkan giginya dengan kebencian, tetapi dia gagal membunuh anak ini. Hanya satu pukulan yang gagal. Zuo Fan mengerti bahwa dengan kehati-hatian Huang Pu Qingtian, dia tidak akan pernah bisa memberinya kesempatan kedua. Sekarang dia telah menggunakan semua trik terakhir yang dia sembunyikan, dan tidak ada trik lain yang bisa mengejutkan Huang Pu Qingtian. Tampaknya itu hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir. Ya, aku tidak kekal, aku tidak dapat berpikir bahwa itu akan menjadi kontes antara kamu dan aku pada akhirnya. Namun, bahkan jika kamu dianggap tak terkalahkan, kamu tidak akan pernah mengharapkan pilihan terakhir aku. Begitu dia memikirkan ini, mata Zuo Fan memancarkan warna yang kejam, tubuhnya tersentak, dan dia meraung kesakitan. Dia sudah menyentuh awan petir lain yang diinjak oleh kaki Huang Pu Qingtian. Sayapnya terkoyak. Huang Pu Qingtian terkejut dan berteriak keras. Oh, anak ini akan lari. Jadi selain dari apapun, cakar naga menghantam tenggorokan Zuo Fan. Tetapi pada saat ini, dengan desir, Zuo Fan tiba-tiba menghilang. Itu adalah tahap pertama dari murid Dewa Kongming yang digunakan untuk menggeser posisinya. Pada saat ini, tidak ada batasan. Pesona Zuo Fan adalah langit yang nyata dan seekor burung bisa terbang, dan lautan luas dengan ikan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Awalnya, murid Dewa Kongming ini adalah yang paling penting. Kedua, menembus langit, dan memiliki kekuatan untuk memecahkan formasi, yang digunakan untuk menebus cacat yang pertama. Zuo Fan tidak menggunakannya pada awalnya, hanya karena dia tidak ingin melarikan diri, dia hanya ingin membunuh Huang Pu Qingtian dengan tangannya sendiri. Meskipun pesona ini menjebaknya, itu juga menjebak Huang Pu Qingtian, bukan? Ketika saatnya untuk lari, dia selalu punya cara. Namun, Huang Pu Qingtian tidak mengharapkan ini. Bahkan jika peramal pintar Leng Wuchang, mereka tidak tahu apakah mereka menghitung Zuo Fan atau Zuo Fan menghitungnya. Sekarang tidak ada yang bisa mengetahuinya. Dihapus. Aduh, ada kedipan lain. Zuo Fan sudah 1 kilometer jauhnya. Cincin di tangannya menyala dengan guntur, dan kuir segera terbang keluar. Dengan menggenggam kedua cakarnya, dia meraih tubuh Zuo Fan dan terbang pergi di kejauhan. Dan pada saat ini, mata Zuo Fan menjadi hitam pekat, dan dia pingsan sepenuhnya. Huang Pu Qingtian masih ingin mengejar, tetapi setelah tidak mengambil beberapa langkah, seteguk darah lagi tidak bisa tidak menyembur keluar. Menyaksikan luka rapi di lengan kirinya yang berdeguk darah, lalu melihat ke arah adegan di mana mayat di tanah ada di mana-mana, dan darah mengalir ke sungai. Mereka mengambil puluhan ribu orang dan membayar harga yang begitu tinggi sehingga mereka tidak bisa menahan Zuo Fan, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Di depan Zheng Wuxi, Fang Qiubai dan yang lainnya tanpa sadar menarik napas dan saling memandang, semuanya tenang. Tak disangka, anak ini masih menyembunyikan trik ini untuk menonjol dari pengepungan, yang benar-benar membuat mereka takut. Dan Leng Wuchang juga terkejut secara tidak sadar, dan dia menghela nafas. Anak ini jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan orang tua itu. Tuan dingin, sepertinya anak ini kamu seharusnya mati. Perhitunganmu benar-benar gagal. Hahaha.
Zuge Changfeng meliriknya dan terkekeh. Leng Wuchang menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Meskipun wajahnya tidak baik, dia masih tenang dan mantap, berkat perawatan Perdana Menteri. Kemampuan anak ini jauh lebih dari Leng Mo diharapkan. Tetapi pada titik ini, Leng Mo juga dia telah membuat rencana lengkap. Sekarang dia terluka parah, dan jaring berikutnya pasti akan menjatuhkannya. Petik 2. Oh, Tuan Leng, jangan terlalu percaya diri. Pria kecil ini adalah seorang pria Tuan yang dapat membuat keajaiban kapan saja. Hahaha. Zuge Changfeng tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Leng Wuchang mengambil napas dalam-dalam, tidak berbicara, hanya memandang mata di batu Zhengwo, dan melihat lebih dalam. Tampaknya ada beberapa rencana cerdas. Jenderal,